Mana bawaannya semangat? Semangat, Pak Bro. Dari Pak Dio NTT. Ya, semangat dulu, Mas. Lanjut ya. Ibu selamat. Oh, Sofi yang sudah jadi tadi. Jadi yang tadi, Tadi agak ya. kalian ambil dari tempat yang tadi itu. Ya. Nah, itu tuh apa namanya buat ini. Memang mesti. Jadi kan alkohol berapa? Nanti bumdes kalian harus ke situ. Jadi persentase alkoholnya harus ditaruh. Jadi tadi ke badan pom. Di dalamnya apa saja itu yang ditulis ini. Orang datang beli ini tidak boleh kamu cek ID card-nya. Kalau bukan 21 tahun tidak boleh dijual, hanya boleh minum 21 ke atas. Di bawah 21 tidak boleh. Kopi kalian begini, ini bagus. Tapi kalau dibuat, kalau masuk ke hotel kan kita tidak bisa bawa begini. Harus saset. Nah, saset. Kemarin di Colo juga mereka sudah mulai saset. Lalu mungkin online sistem dengan digitalisasi. Ini semua kita bikin digital. Kau tak suka mahon, akan dia tak kumalo. Amadeva negalese, kau tahu gubernur NTT. Kau tengok mana tak tahu. Semua perjanjian Nusa Solo, kedua. Yulala sama-sama. Tapi tidak go dalam milaba. Kau kamu nona tak mau. Semua aku cari Nusa Dobrako. Taparukan aku kata kala tua. Sekarang kamu dia bumdes sahabat tak. Amabai ne bere. Ugia ulu solo ne ekolele. Inu le tua ko solo. Pada tahu de mura. Ama meo kami Kabupaten Nagekeo. Ate kami muemede de Bank NTT. Kami kemas sama-sama. Kemasa ate tahu papa Pak Date. Maku Victor Laiskoda. Amane kepada kami paman ego laba. Amane ngasih kami paman de laba go. Kata wajah itu tetara, katu itu kamu laba. Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, yang kami hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati, Forkopimda Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati, para asisten Sekda Kabupaten Nagekeo, yang kami hormati, Direktur Utama Bank NTT, yang kami hormati, Direktur Kepatuhan Bank NTT, yang kami hormati, Direktur Pemasaran kami hormati. Mari kita saksikan bersama penyerahan bukti pendaftaran hak atas kekayaan intelektual merek program Festival Desa Binaan Bank NTT oleh Direktur Utama kepada Bupati Nagekeo. Intelektual merek program Festival Desa Binaan Bank NTT merupakan implementasi Bank NTT mendukung pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengentaskan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur
dengan mendesain pembinaan di masyarakat desa berupa peningkatan literasi pembayaran produk dan jasa menggunakan fasilitas pembayaran non-tunai. Selanjutnya penyerahan bukti pendaftaran hak atas kekayaan intelektual merek kepada pelaku UMKM Bank NTT. Merek merupakan wujud karya intelektual manusia yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Sebagai bentuk sinergitas Bank NTT dengan instansi pemerintah dalam standarisasi produk, Bank NTT memberikan fasilitas pendaftaran merek bagi pelaku UMKM-nya. Penyerahan CSR dari Direktur Kepatuhan Bank NTT kepada Bupati Nagekeo. Selanjutnya, penyerahan simbolik kredit mikro Merdeka dari PT Bank NTT oleh Direktur Pemasaran Kredit kepada 10 orang debitur Bank NTT. Tenggara Timur, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat untuk membangkitkan semangat dan harapan agar perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik dan membebaskan masyarakat dari belenggu rentenir. Maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bank NTT mendesain suatu skim pembiayaan mikro merdeka. Merdeka dari bunga, merdeka dari agunan, dan merdeka dari rentenir, sehingga memudahkan para pelaku ekonomi dalam memperoleh permodalan dengan mudah, murah, dan cepat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada BUMDes sahabat kita Desa Solo sebesar 25 juta oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disaksikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan layanan SP2D online. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bupati Nagekeo. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Gubernur NTT, Bapak Victor Bung Tilu Laiskodat dan rombongan. Yang saya hormati para undangan semuanya yang hadir. Kunjungan kerja rasa tamasa. Jadi kita tetap tidak lupa bahwa ini sedang bekerja. Terima kasih Bapak Gubernur sudah menyempatkan diri untuk mengunjungi beberapa tempat di kabupaten kita, di Kabupaten Nagekeo ini. Tempat kita ini, Desa Solo, bagian dari Ring of Abulobo dalam konsep pariwisata kita, dengan keunggulan pertanian, perkebunan, peternakan. Ring of Abulobo ini terdiri atas beberapa desa, salah satunya Desa Solo ini, desa tetangganya Desa Rowa,
kemudian Desa Rigi, Desa Leguderu, Desa Kelewae, Desa Lajawajo, Desa Ululoga, Desa Boloede, Lodaolo, Mulakoli, Kelimado, Rega, Nageyoga, Natanage Timur, Natanage, Nagasapati, Rigi. Kita punya beberapa konsep pemwilayahan pariwisata dengan dukungan potensi sekitarnya. Salah satu yang paling besar ini Ring of Abu Lobo. Tadi seperti dibisikan di meja bahwa Ring of Abu Lobo ada beberapa atraksi. Salah satu atraksi yang terjadi sepanjang tahun adalah tinju tradisional. Dan tinju tradisional ini mulai dari Desa Hulu di daerah selatan pada bulan Februari dan akan berakhir di bulan Desember di Ngolonio di utara. Jadi hampir setiap bulan ada event ini. Dan event ini, sebuah kekurangan kami adalah beberapa event yang belum bisa dimasukkan dalam kalender tahunan, kalender bulan. Tapi ada 6 tempat yang sudah memastikan tanggal dan bulannya. Jadi bisa masuk dalam kalender pariwisata. Terima kasih kepada Bank NTT tadi yang sudah memberikan CSR. Ini follow up dari pertemuan terakhir dengan BOP Labuan Bajo. Ada ring kedua adalah Ring Amegelu. Ring Amegelu ada Kampung Tawa yang kita pilih dari berbagai riset. Ada ritual budaya tinju juga. Jadi di Ring Abu Lobo itu ada 5 lokatu, jadi ada 5 kampung yang ada tinjunya. Dan ini juga bagian yang menarik dan dekat baik dengan Aigala atau Trans Flores, juga dekat dengan ibu kota Nagekeo Mbai, hingga ini bisa dijual untuk sebuah tour yang 2,5 sampai 3 jam saja. Kita punya ring berikut itu adalah Ring Lena dengan daerah juga yang nanti kita kunjungi, Keo Tengah sampai Nangaroro, termasuk kampungnya Pak Anwar Pogeno. Ini dengan keunggulan utama ini ring dengan jualan utama wisata rohani. Jadi di sana ada gereja tua sejarah Portugis, ada pelabuhan tua di kampungnya Pak Anwar. Jadi ini wilayah di mana kecamatan Keo Tengah satu-satunya kecamatan yang punya biarawan biarawati terbanyak. Ini ada daerah yang khas, juga punya keunggulan perkebunan, perikanan, dan nanti juga kita mengunjungi coklat Kobar. Berikutnya Ring Kinde, itu di daerah utara. Jadi kalau Trans Utara sesuai dengan rencana Bapak Gubernur, jalan Trans Utara ini bisa selesai sebelum 2024. Berarti Ring of Kinde ini, Trans Utara ini sudah bisa dijual. Dia ada daerah mulai dari Kecamatan Wolowae sampai sebagian Kecamatan Esesa. Terakhir itu Ring Mbai sendiri. Itu juga kota sampai dengan perbatasan dengan Riung. Semua lengkap, termasuk juga kampung-kampung budaya dengan ritual adat, dan ada tenunan yang dipakaikan tadi ini Towik Mbai, ya. Ini khas Towik Mbai. Di sini ada Hobanage yang sedang dipakai oleh nona-nona, ibu-ibu yang ada di belakang ini. Ini namanya Hobanage. Kami juga ada dari Rendu. Ini juga ada yang pakai dari Rendu kalau berdiri. Contoh, iya itu ada. Maju dong. Jadi salah satunya. Jadi kita ada 3 pola, lalu ada variasi-variasi di sekitarnya. Nah,
Kira Bapak Gubernur sudah sampaikan kepada saya, daerahmu ini kaya raya, hanya kamu tinggal agak bodoh sama malas. Jadi ini saya daripada Bapak Gubernur nanti ulang di sini, jadi saya bilang aja. Jadi buat kita ini kaya raya, kita hanya agak bodoh sama malas. Jadi ya mudah-mudahan Pak Gubernur kita ulang lagi di sini, ngomong yang lain lah ya. Bapak Gubernur, kami siap tahun ini mulai untuk menyiapkan tempat fasilitas penggemukan untuk sampai dengan tahun anggaran akan datang 1.000 ekor sapi. Jadi saya melalui kesempatan ini mohon maaf kepada Bapak Gubernur kalau 2019 lalu kami menolak program tanam jagung panen sapi. Saya baru tahu kemudian ketika ditegur Ibu Yuli. Dan saya baru tanya, yang pergi sidang di Kupang siapa ya? Jadi saya hormati. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salve. Salam. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Ya, itu sejak jadi gubernur saya paksa di kampung, di masjid, di gereja, di mana tempat pun kita bicara salam-salam nasional perlu disampaikan, diperdengarkan dan disambut sebagai wujud komitmen kebangsaan kita, apalagi orang Flores. Karena nilai-nilai Pancasila keragaman itu ditemukan Bung Karno sebagai founding fathers di ND Pulau Flores, dan beliau meramu untuk menjadi sebuah nilai ideologi bangsa dan mengikat kita sampai hari ini. Karena itu kalau kita menyebut diri kita sebagai manusia Indonesia yang Pancasilais, nomor satu yang paling terlihat kapan dan dimanapun berada, kita menyampaikan salam nasional itu sebagai wujud kecintaan kita terhadap keragaman bangsa kita. Apalagi saat ini kita tahu bahwa semangat sebagian orang yang sesat-sesat itu sering mau merubah Pancasila sebagai ideologi. Bahkan anak-anak milenial sekarang tidak pernah tertarik terhadap Pancasila. Itu namanya bahaya, mengancam keutuhan bangsa ini. Mumpung kita masih hidup dan sebagai generasi antara mengantar generasi ini yang muda menuju kematangan milenial mereka, maka kita wajib untuk mengajarkan, membimbing, memaksa bila perlu untuk nilai-nilai kebangsaan itu menjadi kekuatan jati diri anak-anak Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus di Pulau Flores, lebih khusus lagi di Kabupaten Nangikea. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nangikea beserta Ibu yang saya hormati, pimpinan DPRD, Forkompimda Kabupaten Nangikea, para tokoh agama yang hadir, tokoh adat, pimpinan dinas dan lembaga lingkup Kabupaten Nangikea, dan semua kita yang berbahagia pada siang hari ini. Saya melakukan kunjungan kerja dari barat Pulau Flores, dari Labuan Bajo, dari tanggal 20 dan hari ini berada di sini. Melihat langsung pembangunan yang ada di setiap kabupaten, mendorong, memotivasikan agar pemerintah daerah mampu bergerak
bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk kita mampu bertumbuh dalam situasi sulit seperti saat ini. Kita tahu bahwa COVID-19 masih terus menjadi pandemi dan kita dituntut untuk melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan masyarakat daripada tekanan pandemi COVID dan menyelamatkan masyarakat dari ekonomi yang makin hari bila tidak dikreat dengan benar akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena itu memang kepemimpinan zaman sekarang di saat ini kepemimpinan yang teruji, perlu diuji agar COVID-nya tetap stabil rendah, bahkan tidak ada, dan pertumbuhan ekonomi berjalan. Bapak Presiden lewat perintahnya injak gas dan remnya itu sesuai. Remnya bagaimana COVID tidak bertumbuh, gasnya agar ekonomi berkembang. Kita bersyukur di Nusa Tenggara Timur bahwa hasil dari penilaian pemerintah pusat yang baru saja diumumkan, Nusa Tenggara Timur termasuk 10 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Tentu itu merupakan sumbangsi dari masyarakat, dari kita semua, dan tentunya atas kerja keras pemerintah daerah kabupaten. Nah, untuk hal-hal seperti itulah perlunya gubernur berada di lapangan untuk mendorong, berikan motivasi dan inovasi-inovasi yang muncul agar kita tidak kembali pada pertumbuhan negatif, tetapi kita terus menuju positif, bertahan dan maju, karena Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pertumbuhan secara nasional 7% dan itu menjadi target di setiap provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa dengan pertumbuhan seperti itu, maka seluruh sektor mampu harus dikerjakan dengan baik. Dari laporan Pak Bupati terhadap clustering daripada pariwisata di Kabupaten Nagekeo itu juga bagus, tapi juga perlu diantisipasi dengan desain agar pembidangan ekonominya dapat terlihat dan fokus pada saat kondisi-kondisi seperti ini. Dalam kondisi seperti ini fokus menjadi penting. Tidak semua tempat dapat uang. Apalagi dengan refocusing kita menuju pada pengendalian COVID dan pertumbuhan ekonomi. Maka hanya ada hal-hal ataupun pembidangan, bidang-bidang tertentu yang bisa dapat disupport. Tidak semua disupport. Yang biasa saja bagi rata setengah mati, apalagi kondisi saat ini. Karena itu saya minta untuk fokus. Kita belajar dengan COVID ini, banyak pelajaran diberikan kepada kita. Banyak orang mengkritisi kebijakan pariwisata yang saya majukan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi. Ada yang menyatakan dengan Bali menentukan pariwisata sebagai kekuatan, hari ini begitu kena pandemi, pertumbuhan Bali, NTT sudah positif, Bali masih negatif. Kenapa? Katanya gara-gara Bali mengandalkan pariwisata. Itu orang dengan analisa sekolah pada saat Raja Herodes dulu berkuasa. Jadi kalau orang-orang seperti itu, waktu dulu Raja Herodes berkuasa, dia tabat pasti. Kebetulan dia dijaga dengan baik oleh Allah, maka otaknya masih ampuh sampai hari ini. Nah, kita tidak boleh hidup seperti manusia itu. Karena cara berpikir pariwisata itu bukan seperti yang dibangun oleh Bali di NTT. Bicara tentang pariwisata, bicara tentang satu, alam, betul tadi Bupati, dua, budaya, tiga, man-made. Itu satu. Yang lanjutannya adalah bagaimana value chain-nya, rantai nilainya. Kalau rantai nilai dengan adanya sebuah atraksi itu, rantai nilainya diambil mayoritas oleh provinsi lain, maka bila ada terjadi apa-apa, daerah yang memiliki atraksi alam dan budaya itu
akan bertumbuh negatif. Ilmunya begitu, teorinya begitu. Karena itu supaya kita ke depan tidak tumbuh negatif, walaupun ada badai seperti apapun, 5 kali lipat seperti pandemi COVID-19, provinsi ini harus bertumbuh positif. Bagaimana caranya? Maka seluruh rantai nilai itu harus dapat dipasok oleh provinsi. Apa itu rantai nilai dari pariwisata? 1, makan minum. Berasnya harus pastikan datang dari Naikeo sendiri. Harus. Sayur datang dari Naikeo sendiri. Telur ayam datang dari Naikeo sendiri. Daging ayam datang dari Naikeo sendiri. Daging sapi, ikan harus datang dari itu. Jangan beli dari luar. Kalau masyarakat beli dari luar, rantai ini dibeli dari luar, maka bila orang tidak datang, kita tidak mampu beli apa yang menjadi beban kita, maka pertumbuhan kita negatif. Mengapa Bali hari ini terseok-seok? Karena rantainya, mayoritas dari rantai itu dipasok dari luar, dari Jawa, dari NTB, dari Flores untuk buah-buahan, itu dipasok dari luar. Nah, karena itu memang harus didesain rantainya. Rantainya harus didesain dengan benar. Karena itu tidak bisa bicara pariwisata tanpa mendesain rantai nilainya. Lalu kita bisa tahu rantai ini sedang kita impor. Contohnya di NTT, rantai telur ayam lagi impor. Jadi kita kalau ada apa-apa, itu kita berat. Rantai semen masih impor. Rantai gula pasir masih impor. Rantai tepung terigu masih impor. Ini harus dirumuskan dengan baik. Sehingga satu saat kalau kita mampu untuk menggantikan itu, maka kapanpun COVID macam apapun, atau badai lebih hebat dari COVID, pandemi hebat berapapun, kita tetap nyaman. Karena urusan kampung tengah kita aman. Jadi kalau tidak beres, maka masyarakat wajib untuk beli. Kenapa pertumbuhan kita positif? Karena kita mampu menyediakan rantai itu, rantai-rantai yang kita pakai setiap hari itu milik kita sendiri. Itu lagunya lebih baik di sini, rumah kita sendiri, cocok untuk saat kali ini. Nanti kalau depan tidak cocok lagi habis pandemi. Itu tantangan kita. Karena itu bicara tentang pariwisata yang sudah di klaster, harus juga bicara tentang produk-produk rantai yang akan datang. Jangan sampai ke depan kita mempergunakan barang dari luar lebih banyak daripada barang di dalam. Contoh paling sederhana, bunga plastik. Bunga plastik adalah bunga yang berfungsi di daerah di mana musim dingin dan tidak ada tanaman-tanaman. Jadi kalau di daerah-daerah tropis yang mataharinya banyak, airnya cukup, tanahnya ada, pakai bunga plastik itu artinya kita sedang mengasihi negara yang maju. Itu tandanya. Ini lagi keo kita kasihan negara maju. Sudah cetak ini kami beli saja dari mereka, karena kami kaya betul. Itu tandanya. Yang benar adalah bunga yang lagi tempel ini bunga alam. Karena kami punya matahari, kami punya tanah, kami punya, maka tidak ada lagi bunga plastik. Ini contoh saja, bukan berarti salah. Contoh. Itu rantai nilainya, elusiennya itu ada. Seandainya kalau kita datang tamu 1000 semua pakai plastik ini, atau lagi keo yang bikin ini bang. Plastik ini lagi keo yang bikin, ada pabrik plastik lagi keo. Hah? Tidak ada. Berarti ini kita impor toh. Itu maksudnya. Ini contoh, bukan berarti ini salah. Ini contoh. Maksudnya rantai nilai seperti ini, bila kita beli di dalam sendiri, maka uangnya itu multiplier effect-nya ada di dalam lagi keo sendiri. Itu yang saya maksudkan. Kalau semua yang modern kita pakai dalam diri kita, makan kita, semua urusan karya apa saja kita buat sendiri, maka disebut seluruh pasokan terhadap rantai nilai kehidupan masyarakat Nagekeo oleh masyarakat Nagekeo sendiri. Itu contohnya dulu. Sampai dengan obat-obatan, tidak ada lagi obat dari luar, obat kami sendiri. Nah, selalu semua kehidupan sudah begitu, sejahtera sebuah daerah akan menentukan. Jadi ukuran, apakah daerah ini sejahtera atau tidak? Lalu dites, dicek kalau secara aturan negara IPM
indeks pembangunan manusia. Kalau yang gampang saya kita tanya, daripada IPN lama lagi, seluruh yang fakir di Nagekeo dapat dari Nagekeo sendiri tidak. Kata juga kita bisa cek, ini pasti kaya. Itu paling cek sederhana yang kita tahu semua daerah sejahtera atau tidak. Gampang kan? Sederhana itu. Nah, karena itu dalam rangka saya sebagai gubernur mengunjungi daerah-daerah, kita sedang mendorong agar setiap daerah harus mandiri. Nah, kemandirian itu perlu kerja keras dan kerja cerdas. Jadi orang bilang bekerja dan berdoa. Tambah lagi, bekerja, berdoa dan belajar. Karena kalau hanya bekerja berdoa saja tidak belajar, dia punya doakan pekerjaan yang modern yang zaman dulu itu. Nanti tidak jadi. Jadi harus belajar juga. Jangan seperti dulu zaman Pak El Tari, kita kerja zaman Pak El Tari bertahan terus sampai sekarang. Kenapa kamu tidak berubah? Memang dia pengaturan begini. Nah, itu namanya orang yang lahir zaman Herodes. Jadi bukan zaman Jokowi. Apalagi dengan kondisi kita hari ini. Kita bersyukur walaupun COVID, tapi Tuhan memberikan ruang teknologi yang maju luar biasa. Hari ini kita hidup pada kondisi tidak ada batas di dunia. Bupati Nagekeo tadi sambutan di sini dipublish dalam waktu yang sama 2 menit lagi atau 1 menit kemudian sudah dapat diikuti oleh orang di Afghanistan, orang di Afrika Selatan, orang di New York, orang di London, orang di Paris, orang di Berlin. Waktu 1 menit. 1 menit kemudian sudah ada di sana. Sudah tahu. Karena itu tidak ada lagi masalah tentang batas-batas informasi. Pak Bupati dan Direktur Utama Bank NTT melaksanakan sebuah kerjasama yang baik antara lain dengan pajak sistem online. Jadi tidak ada lagi yang koran cashless, artinya makin membuat niat-niat jahat untuk melakukan korupsi itu makin tipis. Jadi ke depan kita akan cashless. Uang cash itu makin tidak lagi berguna. Semua belanja mempergunakan online system dan uang cash tidak perlu lagi dibawa terlalu banyak. Nah, ini langkah maju. Begitu juga kita tahu bahwa hasil riset dari Bank Dunia menunjukkan daerah atau negara yang cepat melakukan digitalisasi seluruh kegiatan-kegiatan sosial dan ekonominya, maka daerah itu pertumbuhan ekonominya akan lebih baik. Nah, itu tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak memulai seluruh urusan pemerintahan dengan digital. Jadi pemerintah Kabupaten Nagekeo programnya kapan kita digitalisasi seluruh dinas-dinas dan lembaga badan di kabupaten itu. Harus 2022 atau 2023 tidak boleh tidak. Harus selesai, tidak boleh lama. Seluruh kegiatan semua digital harus dapat dilakukan. Seluruh petani, kelompok tani terdigitalisasi. BUMDes digital, koperasi digital. BUMDes dimiliki oleh koperasi, bukan BUMDes itu dimiliki oleh anggaran modalnya terbesar datang dari desa, bukan, datang dari koperasi. Kita belajar dari kegagalan. Tadi saya di Ngada saya sudah sampaikan itu kepada Kementerian Desa. Otak kalian itu jangan bangun BUMDes, bangun koperasi yang miliki BUMDes. Karena BUMDes itu kalau dimiliki kepala desa, kalau otaknya baik-baik, kalau ganti otak bodoh dia jadi rusak kembali. Tapi kalau koperasi itu milik dari orang perorangan, one man one vote, satu orang satu suara. Maka semua di situ tidak ada yang primus inter pares di sana. Orang semua akan punya satu suara dan berkembang bersama. Nah, koperasi ini akan memiliki saham di BUMDes. Desa ikut, tapi saham terbesar datang dari koperasi. Maka BUMDes itu bisa sehat walafiat. Kalau tidak, dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu dia tidak dapat pemimpin yang cukup untuk membawa cara berpikir yang maju. Kita tahu bahwa jangankan BUMDes, bupati saja, zaman dulu mulai dari kabupaten 12 kabupaten di NTT
tidak ada satu bupati dan satu gubernur pun yang sampai hari ini kasih tunjuk kita bahwa BUMD-nya itu sukses. Tidak ada. Apalagi BUMDes. Pintar gubernur dibandingkan kepala desa, gubernur lebih pintar. Buktinya tidak ada, apalagi kepala desa. Tidak mungkin. Nah, karena itu kita harus mulai belajar dari situ. Jangankan tentang BUMDes atau BUMD. BUMN saja kelasnya buat Indonesia ada. Kalau kelas maju internasional, ya berkelas. Padahal itu uang pemerintah, semua segala macam dibiayai, semua segala macam dibiayai. Tapi tidak ada yang bersaing dibandingkan dengan perusahaan swasta yang bangun berdasarkan kredit di bank, berjuang setengah mati, mereka mampu membawa perusahaan itu terkenal di dunia. Jadi itu mentalitas yang tidak biasa dengan bisnis, kita paksa dia berbisnis, itu kita celaka. Makanya saya bilang, kalau kita paksa BUMDes bertumbuh dengan program BUMDes yang banyak, maka kecelakaan selalu dibawa ke desa. Mendesain kecelakaan. Dan tidak boleh pemerintah, sebagai gubernur, saya menolak mendesain BUMDes dengan cara seperti itu. Nah, itu saya harapkan konsep ini dapat dibawa oleh Kadis, mau belajar di situ ya, bahwa bersama dengan koperasi melakukan penggabungan dan pendekatan kerjasama kelembagaan. Umpama contohnya, mama-mama yang menenun, mereka 10-15 orang akan membentuk koperasi. Koperasi ini akan 10 kelompok ini akan membentuk bersama kepala desa dan masyarakat bersama pemerintah desa membentuk BUMDes. Saham BUMDes ini dimiliki 80% oleh komunitas. Sehingga tidak akan mati BUMDes. Kalau mau bikin BUMDes, kalau tidak ya BUMDesnya kasih mati, operasinya hidup. Saya bilang BUMDes ini muncul gara-gara orang frustrasi terhadap operasi yang mati. Bukannya didorong supaya yang mati hidup, tapi dia bentuk lembaga baru yang bikin mati lebih parah lagi. Ini kita mulai mendesain baru dan ke depan dia akan seperti itu. Contoh seperti kita punya instalasi minuman lokal kita. Kita harus bawa BUMDes seperti tadi akan membeli dari industrinya, dibawa ke koperasi atau BUMDes yang sudah ada koperasinya, lalu dibuat lanjutan. Apa yang dibuat? Sama, tes dulu alkoholnya berapa persen. Itu pastikan Badan POM. Kontennya apa saja dalam, minum berapa lama mati. Oh ini kalau kamu minum 1 botol setiap hari 5 minggu dari sekarang kamu sudah tidak ada. Nah umpamanya, ya orang jangan minum segitu. Ini kan semua harus dijelaskan. Prosentase alkoholnya, konten apa saja di dalam itu dijelaskan di situ. Lalu usia yang boleh minum 21 tahun ke atas. Jadi setiap orang yang beli minuman ini di Nagekeo, dia wajib kasih tunjuk saya 21 tahun ke atas. Baru boleh. Lalu dia bawa mana? Kalau bawa pulang minum tidak boleh. Kamu bawa pulang mau kasih minum siapa? Nah jangan pilih karena saya minum mau dijual anak SMA ada mereka tidak mampu beli, jadi saya beli dulu baru saya jual ke mereka. Nah itu nanti ditangkap oleh polisi bagus. Jadi kenapa kami dagang ini ke polisi tangkap? Ya karena tata kelola dan tata niaganya kamu melanggar. Bukan karena kamu produksinya itu ditangkap polisi. Itu yang salah. Jadi itu yang harus diluruskan. Sehingga kekuatan ekonomi rakyat yang sudah dimiliki skillnya oleh rakyat dapat di-upgrade oleh pemerintah untuk cepat pertumbuhan ekonomi terjadi. Kita tahu juga bahwa dalam kondisi kita, tadi Pak Bupati bicara tentang catering, itu kita mulai untuk menyiapkan diri dengan baik. Saya lihat Mbai umpamanya. Nanti bisa kita lihat musim tanam bisa kita tukar dia ke sorghum. Kita harus tukar. Jadi kita mampu membuat padi musim tanam pertama 1-2 padi. 3-nya mungkin dia lari ke sorghum. Kenapa sorghum? Karena kalau catering itu terjadi,
selain daripada utara Nagikeo itu ada sedikit pakan ternak di sana, tapi kalau kita bicara fattening maka tidak cukup pakan itu. Maka kita akan siapkan dengan sorghum. Kenapa sorghum? Karena sorghum dengan varietas terbaru dia mempunyai kadar gula yang cukup banyak. Dan dengan karbohidrat seperti itu, glukosanya tinggi seperti itu, maka jangankan manusia, jangankan sapi, manusia saja bisa kembung, apalagi sapi. Jadi kalau yang makan glukosa banyak itu kayak dokter Imam Begor. Nah itu pasti itu glukosa banyak, subur ya. Sapi bisa begitu. Itu bukan karena itu baik itu. Lima karena memang pas. Nah, karena itu memang saya harapkan ini perlu dihitung dengan baik agar ke depan kita mampu untuk mendesain pembangunan ekonomi kita. Jadi di tempat-tempat di Sumba, mereka tahun kemarin membatasi sapinya bunting. Mungkin karena alasan apa, tapi dicek-cek katanya tidak lagi menampung. Kalau seandainya 1.000 ekor dari Nagikeo bisa tampung 2022, maka kita akan atur, saya akan telepon pulang dari sini untuk kasih bunting juga. Bunting sapi, bukan bunting manusia. Jadi kalau itu kita lakukan, maka 2022 Pak Bupati bisa ambil dengan 8 bulan, lalu 1 tahun kemudian sudah bisa dijual, dan itu sangat menguntungkan. Kita bisa cross dari sawah yang biasanya padi, dia padi-padi, lalu sorghumnya sekaligus dengan fattening sapi. Itu menurut saya sebuah program yang maju yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi tadi. Kalau 2022-2023 seluruh klaster pariwisata tadi bergerak maju, maka rantai pasok dagingnya tidak datang dari tempat lain, sudah datang dari Nagikeo sendiri karena fatteningnya siap. Apalagi kita tahu bahwa Riung ataupun Labuan Bajo akan bergerak maju, dan tentunya limpahan daripada jumlah wisatawan itu akan bergerak menuju Pulau Flores. Salah satunya adalah di Nagikeo. Karena itu saya harapkan ini direncanakan benar. Kita ini punya program Pak Bupati, bukan saja pada perencanaan, tapi siapa pemegang program ini. Nah, jangan kita kasih ini orang ini yang hobinya dipanggil istri lari pulang. Jadi orang-orang yang pegang program kesejahteraan, mereka yang sudah biasa kebal di rumah. Saya punya di provinsi khususnya pertanian, saya rezeki karena dia bujang. Jadi tidak ada yang panggil pulang. Kan kita laki ini kan paling lemah kalau sudah mulai tua, perintah telepon ulang-ulang, kita tidak bisa tahan lagi, harus lari pulang sudah. Sementara kita mimpi besar kita lagi percayakan dia. Dia takut sama istri, kita suruh dia pergi kerja, mati kita punya barang. Jadi sebenarnya ke Bapak, kalau Bapak ini mau dilakukan 1.000 sapi, yang 1.000 sapi ini harus dipimpin oleh orang yang tidak takut istri, atau pilih ibu yang tidak takut suami. Nah, salah satu pilih. Jadi tes dulu, kamu berani dengan istri? Berani. Coba cek kamu tidak telepon tidak pulang selama seminggu. Kamu di situ dulu lah, jangan tanya-tanya dulu. Nah, kalau aman, berarti ini sudah, ini boleh. Kita ini kadang-kadang pilih kepala dinas pintar-pintar, dia kita di kantor takut rumah. Mati kita. Nah, ini saya omong apa adanya, karena kita omong pembangunan. Di lapangan itu beda dengan teori. Kalau sudah di lapangan itu perlu ada inovasi, gerakan, cara berpikir yang out of the box, itu ada di lapangan. Nah, tidak mungkin seorang manusia berpikir out of the box selama ada perintah-perintah baru datang dari rumah. Iya, betul. Oh itu kalau yang bilang betul itu sudah pernah menikmati. Ini saya mau omong itu. Saya ngomong ini karena sudah bisa lolos, jadi saya omong. Bayangkan kalau gubernur keliling Flores terus nyonya bilang, lu baret di sapi, di soal, terbang pulang sekarang. Siap.
Nah itu tidak jadi ke Nagekeo. Hanya gara-gara satu telepon datang kita lari terbirit-birit. Kenapa harus pulang? Anak masuk rumah sakit panas tinggi. Kalau saya pulang dia turun di panas. Tetap juga ke dokter. Lah kenapa tidak bawa ke dokter saja? Kau ada susah apa di situ kalau bawa orang ke dokter, anak itu dokter? Kalau tidak ada, bawa supir. Kecuali saya tidak bisa supir, tidak ada lagi supir lain, hanya suaminya pulang untuk supirin, itu masalah. Tapi kalau pulang tuh dia turun dia punya sakit, salah, bawa ke dokter, pergi cari dokter terbaik. Kalau pulang uang, bupati, uang untuk pilih rumah sakit terbaik ini tidak ada. Coba cari jalan supaya saya, anak istri saya bawa anak saya ke dokter, atau suami saya bawa anak saya ke dokter. Itu benar begitu. Kita punya masalah di NTT adalah di rumah lebih berkuasa daripada di kantor. Itu kita punya masalah. Itu tempat lain, bukan di Nagekeo. Di Nagekeo semua berani-berani di rumah. Karena itu saya selalu melihat kalau program di provinsi, saya mempercayakan program ini menjadi unggulan, maka saya akan ngecek terus dia tiap hari. Saya paling semangat pertanian, aman, karena dia tidak dipanggil pulang. Karena tidak ada yang panggil pulang. Juga peternakan, ini ibu tidak ada juga. Dia juga tidak ada yang panggil dia pulang juga. Ibu Yohana di Sapali, dia tidak ikut kebetulan sih. Dia juga ujang. Nah, yang model-model seperti ini, Bapak mesti pakai. Saya tahu di Nagekeo semua berani-berani. Tapi cek juga takutnya ada yang takut. Kalau takut, maka 1000 sapi itu mati. Kita bikin program hebat, rencanakan anggaran pasti aman. Tanya Badan Keuangan, anggaran siap, anggaran aman. Inspektorat siap, laporan pengawasan siap. Dinas teknis siap. Begitu sapi datang, dia bawa ke lapangan, nyonya telepon, pulang. Kenapa ada kerjaan? Ada sakit. Ada yang mana kita tidak tahu. Lalu dia pulang tinggalkan mimpi besar kita ini. Kita lagi semangat untuk membawa kesejahteraan rakyat, dia pulang tinggalkan program besar ini. Mati kita. Nah, ini tempat lain, bukan di sini. Nah, karena itu saya inginkan agar seluruh desain-desain tadi itu dipegang oleh kepala Pimpro, pimpinan proyek kesejahteraan dengan kualitas yang bisa dihitung karakternya. Jadi, kalau tidak bisa kita hitung karakternya, tidak akan mungkin kita sampai pada titik-titik yang kita harapkan. Itu saya sekali lagi mendorong itu. Yang kedua, Bapak Presiden terus mengingatkan kita, dan sekarang NTT mendapatkan perhatian khusus untuk stunting. Stunting ini, Pak Bupati, paling gampang sebenarnya kalau mau shortcut adalah larang orang yang hamil. Ini kan shortcutnya, tapi kan susah kalau kita larang orang hamil. Orang bikin kan kita tidak tahu. Jadi yang paling benar adalah Pak Bupati, tetap seperti saya bilang, kepala desa semua harus lapor ke Bupati siapa yang hamil di desa itu. Itu wajib. Saya sudah berulang-ulang, saya gubernur, dapat laporan itu tidak dari kepala desa atau bupati. Berapa banyak Pak Gubernur hari ini yang hamil sekian banyak, yang mau gugurkan sekian. Ini dapat dari tim doa dan dukun. Dua ini informasinya paling banyak dibandingkan kepala desa. Kenapa dukun? Karena dia mau hubungan-hubungan ini kalau tidak cocok dia mau digugurkan. Dukun mau cari ramuan-ramuan baru baik kalau keluar. Kalau dia bertahan dalam perut terus, dia keluar datang. Kalau dia bertahan dalam perut sepanjang masa tidak keluar-keluar, pemerintah tidak ada masalah. Yang dia bermasalah adalah begitu dia keluar dan dia problem, nah itu pemerintah bermasalah. Karena itu saya minta untuk ini dikendalikan. Di dunia manapun kita tetap kendalikan jumlah penduduk. Saya minta Nagekeo juga mampu memberikan sumbangan supaya kalau bupati mana yang lemah, minimal Nagekeo menyelamatkan, menutup itu. Kita kan sejak waktu saya jadi gubernur, stunting 35,sekian%. Sekarang di 23,sekian. Kita harapkan dia di single. Apa numbersnya? Mungkin di 9 ke 8 ke 2023 setelah saya
berhenti dari gubernur. Nah, cara itu tidak ada pilihan buat kita. Selain nomor satu, kita tahu siapa yang hamil dan dia konsumsi proteinnya kurang. Harus mampu diintervensi langsung pada saat masih ada di dalam kandungan. Wajib itu. Nah, itu tanggung jawab kepala desa. Karena itu bapak-bapak kepala desa nanti, Pak Bupati, tolong minta mereka tiap hari laporkan ke Bupati siapa yang hamil. Nah, lapor. Bapak ini punya istri ini Ibu Aminah hamil, tapi makanan tidak ada. Ibu Aminah hamil, tapi suplai protein tidak ada. Ini dapat diduga bila keluar stunting. Nah, kita sudah intervensi dari sekarang. Maka kita tahu jumlah yang perlu diintervensi pemerintah untuk agar keluar bayi ini tidak stunting atau kurang gizi atau kurang berat badan, kurang tinggi, itu harus dapat intervensi dari awal. Jangan sudah keluar dulu baru kita atur. Karena itu saya minta camat, kepala desa, bupati, para kepala dinas dan badan ikut omong juga. Yang gubernur saja omong mati. Anggota DPR, pimpinan DPR, di desa itu sambil omong yang lain terakhir. Kalau hamil tidak bisa makan, lapor kami. Jadi ngomong itu yang terakhir. Kalau yang sebelumnya, kalau belum bisa kasih makan anak, jangan bikin. Nah, itu lebih baik lagi. Nomor satu itu. Baru nomor dua baru larang itu. Nah, kita hobinya bikin terus, tapi tidak tanggung jawab. Lalu stunting kita begitu tinggi. Lalu bonus demografi kita dari mana? Lalu kita lihat bonus demografi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun sekian maka jumlah penduduk anak-anak usia produktif luar biasa. Kita mendapat bonus. Bonus kalau stunting semua itu bukan bonus, itu beban itu. Jadi kita harus siapkan agar ke depan kita bonus. Bonus itu artinya dia adalah kader generasi muda, produktifnya, otaknya bagus, fisiknya bagus, kaki tangan bagus, semua bagus. Dan kita bisa bermimpi ke depan. Kita mampu untuk melahirkan generasi-generasi hebat. Untung Bupati Nagikeo ini seorang dokter. Jadi bisa menutup saya punya bupati-bupati lain yang lagi mungkin tidak bisa kerja seperti Nagikeo. Ini perlu. Karena saya tadi dalam perjalanan saya lihat ada yang naik, ada yang turun. Nagikeo termasuk yang stabil. Bisa turunkan lagi lebih jauh supaya menutup teman-teman yang lagi naik-naik di sana. Jadi kita harapkan ini setiap hari saya pegang beberapa data. Data pertama stunting, data kedua COVID, data ketiga kematian bayi dan ibu dan bayi. Data-data itu mengganggu karena itu masalah tentang kita punya generasi akan datang. Kalau kita masih bicara tentang kematian bayi dan ibu tinggi, bagaimana kita bermimpi masa depan kita? Maka waktu saya jadi gubernur, Dinas Kesehatannya buat perencanaan kematian ibu dan bayi tahun ini ada di 10%. Tahun depan direncanakan turun 8%. Saya bilang, coba kau lihat baik perencanaan, baik apa salah? Ini baik, ini kita turunkan. Ini standarnya standar WHO. Saya tidak standar WHO. Maksud kamu ini orang bikin rencana ini baik atau tidak ini? Kau sudah merencanakan orang mati ini 8% ini. Jadi uang negara itu dipakai untuk mati orang 8%. Sebenarnya ini pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya perencanaan yang baik adalah 0%. Yang mati memang di luar kemampuan. Itu perencana yang baik. Mempergunakan uang publik untuk merencanakan sesuatu yang baik, tapi dampaknya tidak bisa diatur karena di luar kemampuan. Jadi kematian itu tidak boleh direncanakan turun persentase. Kematian ibu dan anak turun hari ini 10%. Anggaran akan datang diharapkan diturunkan menjadi 8%. Maka sebenarnya digugat, kenapa kau membunuh 8%? Jadi kalau begitu mati 8%, kita gugat ya, kau menyiapkan anggaran untuk bunuh orang 8% rupanya. Nah, ini cara berpikir harus jelas. Jadi jangan kita orang buat begitu kita ikut. Jangan dong, itu menabrak akal sehat kita. Ini standar sudah secara internasional punya standar ini. Itu urusan dia karena dia mau bunuh orang, kita tidak boleh. Akal sehat kita menyatakan anggaran yang kita pakai itu tidak boleh untuk merencanakan pembunuhan. Bila itu terjadi,
bukan atas kehendak perencanaan pemerintah. Coba bayangkan baik-baik, kalau ternyata mati, kita bersyukur Bapak Gubernur, sesuai dengan rencana kita, 8% saja yang mati. Gimana caranya? Padahal kalau benar 0 saja bagus. Nah, itu cara berpikir yang menurut saya perlu dirapikan. Ini hal-hal yang ingin saya garis bawahi karena ditekankan selalu oleh Presiden dalam pertemuan-pertemuan, supaya bila Presiden itu cinta Nusa Tenggara Timur, kita juga mampu membuat hal-hal yang baik yang dicintai Presiden, tetapi termasuk provinsi yang paling rendah di dalam pemahaman keinginan Bapak Presiden. Dan itu saya harapkan kita ini di Kabupaten lain, ini omong supaya Pak Bupati bekerja untuk menutup Kabupaten lain, supaya bisa bertumbuh dengan baik. Karena itu saya sudahi, mohon maaf kalau ada keliru dan membuat Bapak Ibu tersinggung pada saat saya menyampaikan sambutan dari tempat ini. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua perhatian, dan kita terus semangat untuk membangun Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Nagakeo menjadi kabupaten yang sejahtera dan selalu cerdas dalam setiap langkah-langkahnya. Terima kasih. Salve. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.